Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah, pada episode berikut ini saya akan menyampaikan satu judul, yaitu Munajat Ramadan. Mengapa Munajat Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana doa-doa didengar, doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua munajat, semua harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang memahami bulan munajat ini pasti tidak akan meletakkan dan menadahkan tangannya sia-sia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu motivasi kepada kita. Ad-du'a mukhul ibad. Doa itu adalah senjatanya seorang hamba. Setiap hari kita ini mempunyai musuh yang nyata, yang Allah menyebutnya adalah adu mubin, yaitu musuh yang nyata. Siapakah musuh yang nyata yang setiap hari kita berperang melawannya? Musuh nyata itu adalah syaitonir rajim, di mana iblis, syaiton ini tidak akan pernah mau membiarkan begitu saja seorang hamba untuk bermunajat kepada Tuhannya, untuk memohon perlindungan kepada Tuhannya. Bahkan satu kebaikan yang akan dijalankan oleh seorang hamba, iblis menurunkan 70.000 pasukannya untuk menggagalkan amal soleh, untuk menggagalkan satu perbuatan baik yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Oleh sebab itu, adalah mustahil bagi kita seorang hamba untuk mampu memerangi iblis. Bisa kita bayangkan seandainya kita berada dalam satu medan pertempuran, lalu iblis menurunkan pasukan 70.000 dan kita seorang saja. Tentu ini tidak masuk akal. Tentu kita tidak akan mampu untuk menghadapi semua ini. Lalu bagaimana caranya? Maka Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara cerdas meluluh lantakkan semua tipu daya iblis laknatullah itu. Apa itu? Bermunajat, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus berdoa setiap kita keluar dari rumah misalnya. Kita diajarkan satu doa supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu sebabnya karena kita tidak memiliki kekuatan yang hebat, kita berhadapan dengan musuh yang dapat melihat kita, sementara kita tidak dapat melihat musuh, maka Allah mengajarkan satu doa, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini membuktikan bahwa berdoa dan bermunajat itu adalah senjata yang paling ampuh untuk melumpuhkan tipu daya iblis laknatullah. Karena itu kita diajarkan dalam setiap momen, dalam setiap aktivitas kegiatan, berdoalah. Maka Ramadan ini mengingatkan kita semua untuk senantiasa menggunakan senjata-senjata terhebatnya seorang hamba, senjata hebatnya seorang muslim, yaitu bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang diberikan ini bukan senjata main-main.
Sesuatu yang tidak masuk di akal kita dapat diretas oleh senjata ini. Sesuatu yang bagi akal kita tidak mungkin, dengan doa ini semuanya menjadi mungkin. Karena kalau Allah yang sudah bekerja, maka segala sesuatunya, sesuatu yang sulit menjadi biasa-biasa saja. Sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Itulah kekuatan doa yang seharusnya kita manfaatkan. Bayangkan bahwa semua aktivitas-aktivitas duniawi kita dapat berubah menjadi aktivitas ukhrawi kalau semua aktivitas itu kita iringi dengan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk, kalau kita melihat orang yang sedang duduk, salah satunya membaca doa, salah satunya berdoa ketika duduk, yang satunya biasa saja ketika duduk, maka duduk orang yang pertama ini bernilai ukhrawi, duduk yang dijaga oleh Allah, duduk yang dipelihara oleh Allah. Tapi mereka yang duduk tanpa membaca doa, duduknya hanya duduk duniawi saja yang tidak memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah munajat. Munajat yang hebat itu adalah munajat yang sesungguhnya hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kita sering melafazkan kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka tidak ada pertolongan yang terbaik kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Ramadan ini menjadi bulan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan apapun, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita tetapkan hati, bahwa jangan kita sia-siakan bulan Ramadan yang penuh dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala harapan yang kita inginkan. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan munajat, bulan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun yang dalam keadaan berperang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena munajatnya seorang hamba kepada Allah, maka Allah dapat mengizinkan sesuatu apapun itu. Maka itu mari kita jadikan pemirsa Ramadan Karim, Ramadan ini menjadi bulan munajat. Jangan pernah kita sia-siakan. Pagi, siang, malam, mari senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana pemirsa Ramadan Karim, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di Ramadan Karim. Pemirsa Ramadan Karim, di dalam rentetan ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa Ramadan, pada ayat 186 Allah menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka katakan kepadanya, aku ini dekat. Sedekat apa seorang hamba dengan Tuhannya? Dalam Quran Allah menyebutkan apa? Min hablil warid. Saking dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, Allah menyebutkan, mentamsilkan kedekatannya itu sedekat urat lehernya. Kalau sedekat urat lehernya, artinya munajat seorang hamba ini tidak perlu keras-keras. Munajat seorang hamba itu cukup lirih. Allah sudah mendengar. Dalam hati seorang hamba yang bermunajat saja, seorang hamba yang berdoa saja, Allah sudah mendengar itu. Nah, rentetan ini menunjukkan apa?
menunjukkan di bulan suci Ramadan ini hendaklah engkau bermunajat memohon kepada Allah dengan penuh rintih, dengan penuh rintihan pelan, tapi sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatkanlah doa-doa dan munajat ini sebagai ladang amal kita di bulan suci Ramadan. Nah, dalam hal lain Allah menyebutkan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan amat sangat dhaif. Dhaif sekali, lemah sekali. Apa bukti lemahnya seorang hamba? Pertama, seorang hamba tidak bisa, sulit rasanya kalau Allah sudah menetapkan satu perkara bagi dirinya, maka dia tidak bisa menolak terhadap perkara itu. Flu misalnya, seseorang sulit untuk menolak dapat serangan, ya, virus flu, ya, penyakit apapun yang datang pada diri seseorang sulit untuk dia tolak. Dan yang pasti tidak ada satupun di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang mampu untuk menolak takdir baik maupun takdir buruk. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Enggak ada yang bisa melarang kalau Allah menetapkan ketetapan itu pada dirinya, dan tidak ada yang mampu untuk menetapkan ketika Allah melarang. Rizki misalnya tidak akan sampai kepada kita walaupun rizki itu sudah amat sangat dekat dengan diri kita, tapi kalau Allah melarangnya maka itu tidak akan sampai kepada kita. Semua makhluk di alam semesta ini berkumpul untuk mematahkan apa yang sudah ditetapkan Allah kepada diri seorang hamba. Sungguh seorang hamba itu tidak akan pernah mampu untuk menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah letak bukti kelemahan manusia itu sendiri. Maka bagaimana menutupi kelemahan? Menutupi kelemahan itu adalah dengan cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau Allah sudah menetapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Inilah yang disebut dengan munajat. Kita tahu banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali cerita-cerita yang tidak memungkinkan, tapi ketika kemudian ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mungkin itu lalu dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kekuatan munajat. Ada seseorang yang merasa lemah, tidak berdaya, tidak mampu untuk melakukan apapun, maka iblis masuk dalam kondisi ini, dibuatlah kita berputus asa. Padahal Allah melarang kita untuk berputus asa. La tai'asu mir rauhillah innahu may yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena yang dapat berputus asa terhadap rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Karena itu iblis senantiasa berjuang untuk membuat kita berputus asa. Iblis melihat orang-orang yang termenung, patah hati, yang sedang berduka, yang sedang bersedih. Iblis akan sangat demen, akan sangat suka untuk menjerumuskan orang ini sehingga ia tidak mampu menghadapi semua ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk menutupi rasa galau itu bermunajatlah, berdoalah kepada Allah. Ada orang yang bertahun-tahun minta anak, tidak diberi oleh Allah. Tapi ketika dia bermunajat, maka Allah memberikan semua itu. Kita tahu peristiwa Nabi Ibrahim yang bertahun-tahun tidak mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria juga begitu. Tapi dengan bermunajat, semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu munajat ini sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, sesuatu yang harus senantiasa kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan ini. Mengapa?
Karena bulan ini adalah bulan di mana kita harus memohon dengan serius, dengan kesungguhan, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini benar-benar kita dapat mendulang hajat, mendulang cita-cita, mendulang keinginan kita sepanjang bulan suci Ramadan ini. Karena itu sekali lagi pemirsa Ramadan Karim, mari sama-sama kita rawat, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh harap, khauf dan roja harus hadir pada bulan suci Ramadan ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Ramadan Karim, siapa di antara Anda yang tidak memiliki problematika dan masalah di muka bumi ini? Lahirnya kita ke muka bumi ini saja sudah problematik. Hadirnya kita di muka bumi ini saja sudah menjadi persoalan. Maka perlu kita garis bawahi, tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki masalah. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa satu, berani hidup tidak takut masalah. Takut masalah, jangan hidup. Takut hidup banyak masalah, mati saja. Sedangkan mati pun kita bermasalah di bawah tanah sana. Nah, karena itu pertama yang harus kita yakini bahwa tidak ada satu manusia pun yang luput dari masalah. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan masalahnya, tapi yang menjadi masalah adalah cara kita menyikapi masalah itu. Ada banyak cara orang menyikapi masalah. Ada orang yang menyikapi masalah dengan cara bermusafir, jalan, traveling, healing kemana-mana. Ada orang yang punya masalah, nggak kuat, nggak sanggup ngadapin masalah, dia pergi ke tempat dugem, dunia gelap. Ada orang ngatasi masalah, nah ini yang banyak dialami oleh teman-teman artis kita, ya, dengan apa? Narkoba, na'udzubillah min dzalik. Ada orang ngatasin masalah dengan cara mengumbar dirinya. Islam mengajarkan kita mengatasi masalah dengan munajat, untuk duduk sejenak. Maka jikalau Anda memiliki masalah apapun, berusahalah untuk iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam sejenak. Untuk iktikaf, diam sejenak di masjid. Untuk apa? Bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak Allah menghilangkan masalah kita? Bisa atau tidak Allah mencabut masalah dalam hidup kita? Dengan munajat Allah akan selesaikan semua persoalan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah sementara otak kita ini masih senewan, masih butek untuk mikirkan masalah itu. Maka yang harus kita lakukan apa? Tenangkan diri kita dulu. Bagaimana cara menenangkan diri kita? Allah memberi aturan main untuk menenangkan hati itu. Apa itu? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah, dengan bermunajat, hatimu akan tenang. Maka tiap kali kita galau, tiap kali kita gundah, maka duduklah sejenak, rehatlah sejenak. Duduk sejenak untuk bagaimana mencari jalan keluar, kita bermunajat kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah buka otak kita, dibuka kepala kita, dibuka pikiran kita agar muncul ide bagaimana mencari keluar dari masalah itu. Maka gunakan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah, bagaimana cara menghadapi semua problematika hidup kita. Bagaimana caranya? Munajat. Maka Ramadan ini adalah bulan munajat. Ramadan ini bulan di mana kita harus tadahkan kedua tangan kita. Ramadan ini adalah bulan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya masalah. Begitu Ramadan tiba, dia duduk
dia beritikaf, dia bermunajat kepada Allah, semua masalahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak istighfar. Begitu dia memperbanyak istighfar, bermunajat, mohon ampun, maka Allah selesaikan semua persoalan-persoalannya. Maka dalam hal ini Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana meretas munajat itu, bagaimana menjalankan munajat itu. Pertama, satu yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Untuk apa kita beristighfar? Kita beristighfar dalam rangka pengakuan terhadap dosa, pengakuan terhadap semua masalah yang kita alami ini disebabkan karena dosa-dosa kita. Sakit yang kita alami itu pasti disebabkan dosa-dosa kita. Itu sebabnya kata Nabi, sakit itu penggugur dosa. Di dosa ini bisa berubah menjadi apa saja. Karena itu kita munajat kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni lebih dulu, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih kita minta dengan cara apa? Supaya pintu langit dibuka. Bagaimana cara membuka pintu langit? Dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru setelah itu kita bermunajat. Yang pertama apa? Minta ampun terhadap diri kita yang penuh dosa, penuh nista, ya, penuh dengan berbagai macam cabaran hawa nafsu dan lain sebagainya. Setelah itu untuk kedua orang tua kita. Jangan lupa, salah satu yang menyebabkan rizki seseorang lancar itu karena ia sering mendoakan kedua orang tuanya. Maka doakan orang tua pada saat itu. Lalu baru kita, kalau yang sudah berumah tangga, istrinya, anaknya, tetangganya, dan lain sebagainya. Ini adalah rentetan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu dari pagi sampai malam semua waktunya adalah waktu bermunajat. Jangan pernah tinggalkan bermunajat pada saat bulan suci Ramadan tiba. Jangan lupa kita untuk senantiasa menadahkan tangan kita berdoa agar senantiasa semua keinginan, cita-cita, hajat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua keburukan-keburukan dalam hidup kita pun digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munajat kita. Doa yang dianjurkan Nabi pada saat bulan Ramadan itu adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa kok al-afu? Kenapa bukan al-ghafur? Bedanya apa? Kalau al-ghafur, dosa kita dihapuskan, tapi jejak digitalnya masih ditinggalkan. Tapi ketika kita meminta afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, bukan cuma dosa kita saja yang dihapuskan, tapi jejak digital dosa-dosa kita pun nanti di akhirat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengangkat kepala kita tidak tertunduk malu karena jejak digital kita ditayangkan nanti di akhirat kelak. Karena itu bermunajatlah kita dengan meminta kepada Allah supaya al-afu, kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ramadan Karim, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat insyaallah dunia dan akhirat. Sembari kita memohon kepada Allah, Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.